Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas masalah-masalah sosial dan kebangsaan. Mudah-mudahan pembahasan video ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi perhatian bagi seluruh komponen bangsa. Agar tidak salah paham, silahkan Anda simak video ini sampai selesai. Al-Burqatul Mushikoh, hakikatnya bukanlah kitab yang membahas nasab Ba'alwi secara khusus, namun kitab ini merupakan kitab rujukan sanad hirqoh, berupa sahlai kain dari seorang guru torikoh, diberikan kepada murid penganut torikoh Ba'alwi, yang dianggap telah mewarisi kondisi kerohanian sang guru torikoh. Dalam sebuah kompilasi kitab Betarikh wal Muwarrikhun Al-Hadorimah, sebuah narasi ditulis oleh Dr. Muhammad Yaslam Abdundur, seorang pengajar di Fakultas Adab Hadramut, dalam tulisannya berjudul Kutubut Tasawuf min Masodirit Tarikh Hadramut. Menurut Dr. Muhammad Yaslam Abdundur, Al-Burqatul Mushikoh merupakan awal penulisan sejarah Hadramut, menjadi satu-satunya sumber utama sebagai referensi kitab-kitab nasab tulisan para Habib Ba'alwi setelah abad ke-9. Walaupun beberapa kitab yang telah mereka tulis, seperti Hikmatul Ashiroh, Syamsuz Zahiroh, Al-Ghuror, Al-Mashru'ur Rawi, Al-Manhajus Sawi, Syarhul Ainiyah, Tasbitul Fuad, Uqudul Almas, Ar-Raudul Jali dan lain-lain, namun semua kitab-kitab itu referensinya pasti akan buntu dan bermuara pada kitab Al-Burqatul Mushikoh, karangan Habib Ali Abu Bakar As-Sakron di abad ke-9 Hijriah. Benar seperti yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sudah pasti para kiai dan santri saat semakin mendalami nasab Ba'alawi yang mengaku cucu Nabi itu, maka nasab-nasab para Habib akan semakin terlihat kejanggalan-kejanggalan dan berbagai kerancuan pada konstruksi nasab mereka. Hal ini telah dibuktikan dalam penelusuran dan telaah kitab-kitab nasab karangan para Habib Ba'alwi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dari berbagai keterangan literasi kitab-kitab nasab para Habib Ba'alwi secara umum, terutama kisah tokoh yang digambarkan besar, seperti Faqih Muqaddam secara khusus. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah banyak mendapatkan pola-pola proposisi tulisan atau kitab-kitab karangan para Habib Ba'alwi yang relatif sama, bahwa kitab-kitab nasab maupun sejarah yang mereka tulis, seluruhnya tanpa disertakan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bila membaca dan mentelaah lebih jauh, kitab-kitab nasab dan sejarah Durriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karangan para Habib Ba'alwi, pastinya para peneliti nasab memerlukan kewaspadaan tinggi dalam mengkaji setiap unsur tulisan mereka, baik sisi riwayah maupun dari sisi diroyah, yang terbentang dari masa hari ini hingga abad ke-9 Hijriah. Kewaspadaan itu diperlukan sebab semua referensi kitab-kitab nasab dan sejarah yang mereka tulis pasti hanya akan terhenti dan buntu pada satu kitab di abad ke-9 Hijriah, yaitu kitab Al-Burqatul Mushikoh, karangan Habib Ali Abu Bakar As-Sakron Ba'alwi. As-Sakron dalam kitab tersebut menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa adalah seorang imam besar, seorang yang ilmunya banyak, ayah dari para syekh yang disebut oleh para ahli sejarah, seorang yang unggul melebihi ulama semasanya. Pertanyaannya kemudian, dari mana Al-Sakron mengetahui semua itu tanpa menyebutkan satu referensi pun, padahal jarak antara As-Sakron dan Ahmad bin Isa telah terbentang 550 tahun. Begitu pula ketika As-Sakron menyebutkan biografi Ubaidillah, ia menyatakan bahwa Ubaidillah adalah seorang imam dan ulama yang luas ilmunya, disebut-sebut oleh para sejarawan dan ulama. Padahal kitab-kitab nasab abad ke-4 hingga abad ke-10, tak satupun para ulama menyebut Ubaid atau Ubaidillah anak Ahmad bin Isa. Cerita-cerita yang ditulis oleh para Habib Ba'alwi itu menjadi kabar berita yang patut dipertanyakan validitas kebenarannya berdasarkan referensi-referensi kitab para ulama lain yang hidup di masa para tokoh Ba'alwi. Begitu pula halnya berbagai cerita halu kehebatan buyut As-Sakron lainnya, seperti Faqih Muqaddam,
yang selalu disebut-sebut dalam berbagai kitab karangan Ba'alawi, ketokohannya disebut-sebut dan dibesarkan sebesar-besarnya, lalu diperankan sebagai seorang ahli hadits, guru besar serta mursyid thariqah, seorang mufti, tempat berlindung bagi orang lain. Faqih Muqaddam dalam pengakuan Habib Ba'alawi menjadi satu-satunya ulama besar paling populer yang berhasil mengumpulkan ilmu dan amal, seorang mujtahid mutlak dengan capaian derajat ilmu riwayat dan ilmu logika, sehingga bergelar Al-Faqih Al-Muqaddam, rajanya ahli fikih, serta guru besar yang telah memiliki sifat para khulafaur rasyidin. Bahkan menurut Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Faqih Muqaddam merupakan guru dan imam bagi para guru, bahkan maha guru dan imam bagi setiap guru dan imam. Belum lagi bagaimana Ali As-Sakron meriwayatkan kakeknya, Abdurrahman berkata, "Kami tidak melebihkan pangkat wali manapun mengalahkan Faqih Muqaddam, kecuali hanya para sahabat dan orang yang ada nas shorih tentang keutamaannya, seperti Uwais Al-Qarni." Faqih Muqaddam juga disebut-sebut pendiri thariqah Alawiyyin dan leluhur dari para keturunan Habib Ba'alawi yang tersebar di Indonesia. Faqih Muqaddam dilahirkan di Tarim Hadramaut, Yaman Selatan, pada tahun 574 Hijriah. Faqih Muqaddam yang digambarkan sebagai seorang tokoh besar, seorang mujtahid mutlak menguasai bidang-bidang keilmuan, sebagai guru besar para ulama di zamannya. Namun fakta sejarahnya gelap gulita, hanyalah dongeng-dongeng sebelum tidur. Tak ada satupun karya besar sebagai legitimasi kehebatan ilmu pengetahuan seorang Faqih Muqaddam yang diceritakan hebat itu. Jangankan sebagai ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Maliki, atau Imam Hanafi dan Imam Hambali yang dikenal oleh seantero umat Islam lewat karya-karya besar khazanah keilmuan mereka. Faqih Muqaddam Ba'alawi tak lebih hanya cerita-cerita fiksi yang dibuat untuk meyakinkan umat Islam di seluruh dunia atas pembenaran ketersambungan nasab-nasab kosong Habib Ba'alawi yang dicantolkan ke berbagai nasab-nasab lain agar memungkinkan tersambung kepada turunan Nabi yang hak. Pernyataan tentang besarnya keramat Faqih Muqaddam yang di luar kewarasan nalar semacam ini hanyalah pengakuan sepihak oleh para Habib Ba'alawi bahwa pangkat Syekh Abdul Qadir Jailani dan yang lainnya tidak ada apa-apanya. Semua kalah bila dibanding dengan Faqih Muqaddam Ba'alawi. Padahal sangat mustahil bila As-Sakron sendiri mendengar dan menyaksikan kesepakatan ulama secara langsung, karena masa hidup antara As-Sakron dan Faqih Muqaddam berjarak sekitar 242 tahun, antara As-Sakron dan Ahmad bin Isa An-Naqib berjarak 550 tahun. Faqih Muqaddam adalah tokoh yang dibangun oleh para turunan Ba'alawi untuk melegitimasi ketersambungan nasab-nasab Ba'alawi dengan julukan berbagai kemuliaan disematkan kepada Muhammad bin Ali bin Muhammad Shohib Mirbat untuk mengisi kekosongan urutan nasab Ba'alawi dari As-Sakron hingga Ubaid atau Ubaidillah. Imam Muhammad bin Ali Shohib Mirbat merupakan sosok imam yang menyatukan seluruh guru-guru thariqah sufi dan asal-usul para pembesar ahli hakikat dari kalangan Bani Alawi. Hakikatnya, Ali Al-Sakran tidak mempunyai dalil yang mendukung klaimnya tersebut. Ia tidak mempunyai sumber, baik primer maupun sekunder, yang menyatakan bahwa Alawi adalah saudara seayah dari Jadid. Begitu pula dengan Bashri yang diklaim sebagai saudara lain dari Alawi, tidak pernah ada dalil apapun sebagai dasar pengakuan nasab. Bahkan, pondasi nasab Ba'alawi, baik Bani Bashri, Bani Jadid maupun Bani Alawi sangat rapuh. Sehingga konstruksi nasab keluarga ini, hari ini kita saksikan, bagaikan bangunan yang menjulang tinggi, namun asasnya keropos. Lalu dari mana seorang Habib As-Sakron mengetahui, tanpa melalui referensi satupun yang disebutkan? Bila demikian, maka seperti halnya dalam ilmu hadits, riwayat semacam itu adalah termasuk kategori hadits maudhu, hadits palsu, atau disebut juga hadits makdzub, hadits dusta. Tetapi sayang, semua upaya Habib Ali Abu Bakar Sakron dalam mengkonstruksi jalur sanad untuk menguatkan berita nasab dan kesejarahan tokoh Ba'alawi sebagai fakta historis cucu Nabi hanyalah dongeng-dongeng, seperti buku-buku fiksi yang tak layak dipercaya.
sebab cerita yang dibangun Asakron tidak satupun memuat referensi riwayat kisahnya, tidak menyebut siapa yang meriwayatkan kisah itu kepadanya, atau kitab apa yang ia dapatkan sebagai referensi menguatkan apa yang ia tulis. Sementara Faqih Muqaddam yang wafat di tahun 563 Hijriah, tak pernah ada satupun ulama-ulama pada zamannya memberitakan keberadaannya atau mengenang dan mengabadikan dalam kitab tulisan mereka tentang sosok Faqih Muqaddam sebagai seorang tokoh besar dalam sejarah, sebagaimana hari ini kita kenal. Bila para Habib Ba'alwi tidak mampu mendatangkan bukti-bukti itu, pantaslah bagi seluruh umat Islam menolak pengakuan para Habib turunan Urban Yaman sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga hari ini, semua alibi pengakuan Habib Ba'alwi Urban Yaman sebagai cucu Nabi hanya bertumpu pada doktrin-doktrin tanpa dasar yang dapat menyesatkan seluruh umat Islam Indonesia. Perlu diingat bahwa berita hakikatnya adalah mahtamala sidqo wal kaziba, bahwa adanya berita itu kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Tetapi bila saja berita itu wafaqul haq atau memiliki unsur-unsur nilai kebenaran sesuai dengan fakta-fakta, maka berita itu dapat diterima. Dan apapun berita yang sampai, bila tidak sesuai dengan fakta-fakta kebenaran, maka berita tersebut patut ditolak dan tidak dapat diterima sebagai kebenaran. Masih menarik diperbincangkan untuk membongkar lebih jauh pola dan algoritma terbentuknya sebuah konstruksi nasab dan sejarah yang sengaja diciptakan bukan berdasarkan fakta sejarah sesungguhnya. Dari kejanggalan-kejanggalan dan kerancuan nasab para Habib Ba'alwi ini, seharusnya para Kiai NU membuang jauh-jauh sikap-sikap husnuzon kepada para Habib sebagai cucu Nabi, apalagi ditambah dengan perilaku-perilaku buruk dan menyesatkan dari sikap para Habib Ba'alwi yang sangat jauh, tidak mencerminkan kemuliaan akhlak Nabi. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menjelaskan beberapa contoh upaya kaum Urban Yaman khususnya Ba'alwi dalam mengokohkan konstruksi sejarah untuk meyakinkan kepada seluruh umat Islam Indonesia bahwa nasab mereka sahih tersambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kitab Bahrul Ansab karya Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin Al-Husaini Al-Najafi, pada halaman 46 dan 52, beliau telah menuliskan keturunan Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq An-Naqib, yaitu Ahmad, dan anak keturunannya disebutkan bahwa nama anaknya, salah satunya adalah Ubaidillah. Para Habib Ba'alwi menjelaskan bahwa pengarang kitab itu wafat pada tahun 433 Hijriah. Namun setelah dikonfirmasi dan diteliti kebenarannya, ternyata pengarang kitab itu wafat pada abad 10 Hijriah, sebagaimana terdapat dalam kitab Tobaqotun Nasabin, karya Bakar Abu Zaid halaman 162. Manuskrip kitab Al-Jauharus Syafaf fi Karomati Men fi Tarimi Minas Sadat, manuskrip ini sering dikutip oleh Ba'alawi yang digadang-gadang sebagai karya Syekh Abdurrahman Al-Khotib, yang wafat tahun 855 Hijriah. Namun benarkah kitab itu karya Al-Khotib yang wafat 855 Hijriah? Untuk diyakini kebenaran kitab Al-Jauharus Syafaf sebagai karya Al-Khotib, perlu dilakukan uji orisinalitas dan validitasnya. Perlu diteliti naskah terakhir ditulis oleh siapa, dan disalin berdasarkan salinan tahun berapa. Sementara ini, manuskrip Al-Jauharus Syafaf karya Al-Khotib tersebut hanya ada 2 manuskrip. Naskah pertama berada di perpustakaan Ahmad bin Hasan Al-Atos di kota Huraidah, Yaman. Manuskrip kedua berada di Maktabah Al-Ahqaf Yaman, di Majmuah bin Sahal. Pada manuskrip itu ditulis angka tahun 1256 Hijriah. Ketika Yusuf Jamalulail mentahqiq kitab Abnaul Imam fi Mishro Wasyam Al-Hasan wal Husain, kitab tersebut karya Ibnu Toba-Toba, dan pentahqiqnya memuat 2 angka berbeda tahun wafat Ibnu Toba-Toba. Dalam halaman 7 disebutkan wafat 199 Hijriah, dalam halaman lain disebut 478 Hijriah. Kitab-kitab Abnaul Imam rujukan nasab Ba'alwi ini terindikasi sebagai kitab palsu, karena kitab ini tertulis dengan judul Kitab Abnaul Imam, namun isinya ternyata telah diinterpolasi, ditambah kalimat oleh 4 orang penyalin dan pentahqiq, yaitu
Ibnu Syodakoh Al-Halabi, wafat tahun 1180 Hijriah, Abul Aun As-Sifarini, wafat tahun 1188 Hijriah, Muhammad bin Nashr Al-Maqdisi, wafat tahun 1350 Hijriah, dan Yusuf Jamalulail wafat tahun 1938 Miladiah. Tambahan itu tidak diberikan pembeda, seakan seluruh isi kitab itu karya pengarang yang asli, yaitu Ibnu Toba. Dalam kitab itu nama Ubaidillah disebut anak Ahmad, namun kalimat itu jelas bukan dari kalimat pengarang kitab. Peristiwa pengakuan nasab suci tapi palsu ini akan menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh umat Islam Indonesia pada masa yang akan datang, di mana historiografi dari sebuah hipotesa sejarah mapan yang memiliki irisan dengan kepentingan tertentu dari sebuah komunitas tertentu. Mereka yang rajin mengkapitalisasi nasab dan sejarah itu sangat patut dicurigai validitasnya. Maka tidak heran bila pengaruh kemuliaan tokoh-tokoh dari para ulama abad ke-9 hingga abad ke-19, para Habib Ba'alwi telah banyak membajak kesejarahan orang lain untuk mereka lewat interpolasi berbagai tulisan-tulisan yang dikarang Habib Ba'alwi. Terlepas dari benar atau tidak, isi kitab itu telah mendapat kritik tajam dari para ulama terkait banyaknya kisah-kisah di luar akal yang membuat orang cerdas menjadi muntah. Abdullah Al-Habsyi dari kalangan Ba'alwi sendiri menyebutkan, seharusnya Al-Khatib dapat menulis sejarah yang sempurna tentang sejarah Hadramut yang berguna bagi generasi selanjutnya, daripada menulis hikayat dan cerita-cerita dusta dari keluarga kaum Sufi Ba'alwi. Sejak pasca kolonialisme di Indonesia, kaum Ba'alwi menghadapi berbagai problem menyangkut identitas sosial dan ideologi kebangsaan mereka yang penuh tanda tanya. Permasalahan tersebut mulai meruncing, bermula dari doktrin-doktrin, atas polemik pengkultusan Habib yang memposisikan diri pada pengakuan mereka sebagai cucu Nabi Maha Suci, konsep kafa'ah, hingga meluas pada problem status tanah air. Dalam berbagai literatur sejarah, nama Ahmad Surkati mereka tuduh menjadi orang yang menyulut api polemik di tengah kalangan para urban Yaman. Ahmad Surkati merupakan tokoh reformis kelahiran Sudan, mencoba menarik para urban Yaman yang terjerembab ke dalam lumpur tahayul dan hurufat dengan mendirikan Al-Irsyad sebagai pusat pendidikan wacana pembaharuan Islam yang sedang bergejolak. Fakta sejarah keberadaan turunan urban Yaman, terutama para Habib Ba'alwi di Indonesia, sejak pra-kemerdekaan, merupakan problem tersendiri bagi masyarakat Nusantara, baik dari sisi identitas mereka sebagai kelompok yang didatangkan Belanda untuk membantu pergerakan para penjajah, maupun dari sisi ideologi kebangsaan dari entah berantah yang patut dipertanyakan. Keberadaan para urban Yaman yang penuh problematik di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, kini benar-benar telah menjelma menjadi bom nuklir yang sanggup memusnahkan peradaban umat Islam dan bangsa Nusantara yang telah dibangun sebagai garis haluan dari cita-cita Nahdlatul Ulama. Kompleksitas masalah urban Yaman di Indonesia ini bahkan turut mendatangkan komentar pedas dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dalam surat-surat Islam dari ND, Soekarno menyebut bahwa kalangan turunan urban Yaman Hadromi merupakan potret dari kejumudan dan kekolotan, bahkan kebodohan akut.